Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Widianti, SEMSAK, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Helen Fajar Astuti. Di sini saya sebagai moderator dan bersama teman-teman saya ada M. Zikri, Zeva Sandika, Farhan Abdul, Naila Yufa, Farhan Audrey, Manuel Basauli, Sapira Angelia, Farel Adi, Yola Febiola, dan Benjamin Agustinus. Kami dari kelompok 1 genap akan menyampaikan materi mengenai sistem teknik dokumentasi. Materi yang dibahas akan ada pendahuluan, tujuan sistem teknik dokumentasi, pengguna-pengguna sistem teknik dokumentasi, diagram arus data, bagan alir, jenis-jenis bagan alir, diagram proses bisnis, peran dan manfaat sistem teknik dokumentasi, penyampaian contoh kasus, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja, materi-materi tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi itu sendiri menjelaskan cara sistem bekerja termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Dokumentasi sistem adalah suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi atau gambar dengan simbol-simbol dokumentasi sistem yang telah distandarkan sebelumnya. Lalu, teknik dokumentasi itu merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Sistem teknik dokumentasi itu suatu teknik untuk mendokumentasikan sistem, yaitu dengan membuat diagram arus data, membuat bagan alir struktur, bagan alir program, tabel keputusan, dan diagram jaringan. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari adanya sistem teknik dokumentasi. Seperti yang kita ketahui, kalau sistem teknik dokumentasi adalah suatu teknik di mana sistem dibuat atau dirancang untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan secara otomatis dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang lebih canggih seperti aplikasi, lalu ada diagram arus, dan juga ada bagan-bagan alir yang berfungsi untuk mempermudah atau membantu pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, jadi tujuan dari sistem teknik dokumentasi ini yang pertama yaitu membuat dan merancang suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk mempermudah atau membuat suatu pekerjaan itu menjadi lebih praktis dan terkelola oleh sistem. Seperti kalau di akuntansi itu kita menggunakan Mayo, Zahir Accounting, dan juga aplikasi-aplikasi atau software-software yang memang digunakan oleh perusahaan. Nah, lalu yang kedua yaitu mengevaluasi dan mengendalikan sistem teknik dokumentasi yang ada di perusahaan. Jadi selain dibuat dan dirancang, tujuannya adalah mengevaluasi setiap kinerja perusahaan dengan menggunakan sistem ataupun alat-alat canggih lainnya yang memang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, dengan adanya sistem teknik dokumentasi ini, yaitu bertujuan yang ketiga sebagai meningkatkan pemahaman para pekerja maupun perusahaan mengenai prosedur-prosedur apa saja yang dibutuhkan dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin menginput daftar-daftar akunnya dan profil perusahaannya di software. Nah, otomatis kan sistem itu sudah menginput semuanya, sehingga kita tinggal melakukan pencatatan transaksi, penjurnalan, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari yang bisa saya jelaskan tentang tujuan dari sistem teknik dokumentasi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya ada pengguna-pengguna sistem teknik dokumentasi. Nah, untuk penggunanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam auditing, dan yang kedua ada dalam pengembangan sistem. Nah, untuk dalam auditingnya sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, evaluasi struktur pengendalian inter. Yang kedua ada pengujian ketatan, dan yang ketiga ada kertas kerja.
Nah, untuk dalam pengembangan sistemnya ini sendiri juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga atau yang terakhir ada implementasi sistem. Materi kedua ialah diagram arus data atau sering disebut dengan DAD. DAD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DAD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Biasanya DAD digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu, diagram ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses software development. Diagram arus data ini juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Terdapat 4 elemen dasar yang selalu digunakan sebagai simbol utama dalam DAD ini. Keempat simbol tersebut ialah kotak persegi, garis lurus dengan panah, lingkaran, dan juga 2 garis horizontal. Kotak persegi itu menunjukkan sumber dan tujuan data. Orang dan aplikasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem. Yang kedua itu garis lurus dengan panah itu menunjukkan arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus. Yang ketiga itu adalah lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan proses informasi, proses yang mentransformasikan data dari input ke output. Yang terakhir adalah garis horizontal, ini menggambarkan penyimpanan data. DAD ini juga dibagi ke dalam level-level yang lebih kecil untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Level DAD yang tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca yang lebih rinci dan lebih mudah dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagan alir. Jadi apa itu bagan alir? Bagan alir atau flowchart ini merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Flowchart ataupun bagan alir ini merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir ini menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol bagan alir ini merupakan bentuk simbol yang menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan juga media penyimpanan. Simbol dari bagan alir dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah input atau output, yaitu merupakan simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau juga merekam output dari kegiatan pengolahan data. Dan yang kedua adalah pemrosesan. Pemrosesan ini merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan terakhir yang keempat adalah simbol lain-lain. Itu merupakan simbol yang menunjukkan arus data dan juga barang. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis flowchart atau bisa kita sebut juga sebagai bagan air. Jenis-jenis flowchart ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu flowchart system. Flowchart system ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua yaitu flowchart paperwork. Flowchart paperwork ini digunakan untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari suatu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang ketiga yaitu flowchart skematik. Flowchart skematik ini mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau suatu prosedur. Yang keempat yaitu flowchart program. Flowchart program ini merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu flowchart proses. Flowchart proses ini merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam sebuah prosedur atau sistem. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis atau business process diagram adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Diagram proses bisnis ini memiliki simbol yang berfungsi untuk mempermudah
pengguna dalam membaca dan memahami isi dari diagram proses bisnis. Simbol yang pertama yaitu bentuk lingkaran yang berarti mulai, yang kedua lingkaran dengan garis tebal di pinggirnya yaitu akhir, persegi panjang dengan ujung yang tumpul yang berarti aktivitas dalam proses, belah ketupat yang berarti keputusan, garis lurus panah yang berarti arus, dan garis lurus panah putus-putus yang berarti informasi anotasi. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan peran dan manfaat sistem teknik dokumentasi. Yang pertama, untuk membuat suatu proses produksi mudah dipahami. Yang kedua, untuk menjelaskan rangkaian suatu proses serta secara urut dan jelas. Yang ketiga, praktis serta mudah untuk dibaca. Yang keempat, sebagai panduan untuk mempermudah karyawan melakukan pekerjaan. Yang kelima, untuk mempermudah karyawan baru untuk memahami prosedur perusahaan. Yang keenam, sistem yang beroperasi dapat dibaca dan dari dokumentasi yang telah tersedia. Yang ketujuh, sistem yang beroperasi dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Oke, selanjutnya adalah ringkasan dan kesimpulan kasus. PT Depot Pertamina Bula mengelola berbagai dokumen dan menyimpan dokumen tersebut dalam arsip fisik, sehingga mengalami kesulitan seperti terjadinya risiko kehilangan dan kebingungan dalam mengelola dokumen perusahaannya. Perusahaan ini akhirnya memutuskan untuk mengadopsi sistem teknik dokumentasi guna mengatasi masalah ini. Yang dilakukan perusahaan ini yaitu merencanakan implementasi solusi yang mencakup digitalisasi dokumen, pencatatan otomatis melalui sistem monitoring peralatan, serta pembuatan indeks dan metadata yang rapi. Dengan sistem ini, tim dapat dengan cepat mengakses informasi. Kesimpulannya, setelah implementasi, perusahaan mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional. Tim dapat dengan mudah mencari dan berbagi informasi. Pemeliharaan peralatan menjadi lebih terencana dan audit kepatuhan regulasi menjadi lebih lancar. Kasus PT Depot Pertamina Bula menyoroti pentingnya adopsi teknologi dalam pengelolaan informasi dan operasional perusahaan di industri yang kritis seperti minyak dan gas. Dengan menerapkan sistem teknik dokumentasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kesesuaian dengan regulasi, sehingga mendukung kesinambungan dan keberlanjutan operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sampailah kita pada kesimpulan presentasi kali ini mengenai teknik sistem. Kesimpulannya adalah, teknik sistem merupakan alat yang dipakai dalam menganalisis, mempersiapkan, dan mendokumentasikan sistem dan hubungan dengan subsistem lainnya. Sistem teknik dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, bagaimana sistem dapat mengolah data hingga menyajikan informasi yang benar. Teknik-teknik dokumentasi sangat penting bagi auditor, pihak internal maupun eksternal. Teknik ini dilengkapi dengan deskripsi naratif dari sistem, penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen, sistem, dan interaksinya. Sistem teknik meliputi diagram arus data, bagan alir atau flowchart, dan diagram proses bisnis menghasilkan laporan dan informasi yang berkembang. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami kelompok 1 genap mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.